Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Anjani Bonto, kelas 6 Keperawatan semester 1, NIM 2214201182, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Enci Aprilia Widya Mandai SSSH MH. Di sini saya akan membahas materi tentang definisi budaya pendidikan anti korupsi, bentuk-bentuk korupsi, faktor-faktor korupsi, dampak terjadinya korupsi, manfaat untuk mahasiswa. Kita masuk ke materi pertama, definisi pendidikan budaya anti korupsi. Korupsi berasal dari perkataan bahasa Latin corruptio yang berarti kerusakan atau kebrobrokan. Di samping itu, perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk. Korupsi juga banyak yang disangkutkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Yang kedua, bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi. Dalam buku Toward a General Theory of Official Corruption karangan Gerald E. Gaiden, bentuk umum korupsi yang dikenal antara lain: A. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyeludupan. B. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri. C. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen, dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi. Menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana. D. Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun, dan gerasi tidak pada tempatnya. E. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi, dan memperdaya memeras. F. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak. G. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain, seperti benalu. H. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip, pungutan, dan menerima komisi. Faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor penyebab terjadinya korupsi. Beberapa faktor yang menjadi alasan dari tindak korupsi yaitu: 1. Faktor kebutuhan, merupakan faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan korupsi karena keinginan untuk memiliki sesuatu, namun pendapatannya tidak memungkinkan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. 2. Faktor tekanan, merupakan faktor yang biasanya dilakukan karena permintaan dari seseorang kerabat atau bahkan atasan sendiri yang tidak bisa dihindari. 3. Faktor kesempatan, merupakan faktor yang biasanya dilakukan oleh atasan atau pemegang kekuasaan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimiliki untuk memperkaya dirinya, walaupun dengan cara yang salah dan melanggar undang-undang. 4. Faktor rasionalisasi, merupakan faktor yang biasanya dilakukan oleh penjabat tinggi seperti bupati atau wali kota di tingkat kabupaten, kota, atau gubernur. Di tingkat provinsi dengan menganggap bahwa wajar bila memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan lain sebagainya karena ia seorang penjabat pemerintahan. Dampak dari korupsi. Tindakan yang dilakukan oleh para koruptor dapat menimbulkan dampak buruk, baik pada diri pelaku sendiri atau pada negara dan rakyat. 1. Dampak korupsi pada koruptor itu sendiri. Selain mendatangkan kesenangan yang akan diperoleh oleh koruptor itu sendiri, korupsi juga merugikan pelaku korupsi atau koruptor. Apabila tindakannya itu diketahui oleh negara dan masyarakat, maka koruptor itu akan dikucilkan di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan rasa malu terhadap orang lain, dan selalu dihantui oleh rasa bersalah. 2. Dampak moral bangsa. Tindak korupsi juga dapat menimbulkan kehancuran bagi moral bangsa, karena korupsi lebih sering dilakukan oleh para pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat, tetapi sekarang memberikan contoh yang buruk.
Ditambah lagi penyelesaian perkara korupsi di pengadilan membutuhkan waktu yang lama, sehingga membuat masyarakat meragukan keseriusan kinerja para penegak hukum dalam menciptakan keadilan hukum. 3. Dampak korupsi terhadap rakyat secara tidak langsung. Dampak korupsi juga dirasakan oleh rakyat Indonesia, terutama pada kehidupan masyarakat miskin. Korupsi mengakibatkan anggaran pembangunan dan belanja nasional berkurang. Untuk mencukupi anggaran pembangunan pemerintah, pusat menaikkan pendapatan negara. Salah satu contohnya dengan menaikkan harga BBM. Harga kebutuhan pokok semakin tinggi, biaya pendidikan mahal, dan pengangguran bertambah. Dari beberapa contoh di atas jelas bahwa korupsi menimbulkan ancaman buruk terhadap rakyat miskin. Dengan demikian, masyarakat miskin sulit untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan memberikan pendidikan yang layak kepada keturunan mereka. Tujuan dan manfaat bagi mahasiswa. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan dan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Langkah mahasiswa untuk pemberantasan korupsi. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemui pada pihak yang berwenang. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.